Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan mulai pembahasan tentang pembelajaran langsung, yaitu direct instruction. Sebelum masuk ke materi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif dengan NIM 120101127, kelas 4B Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Mata kuliah PPKN. Dosen pengampu yang saya hormati Ibu Mahalasta Sabuju, Basa Pipana Habaridota, Magister Pendidikan. Baik, langsung saja ke materi. Oke, kita masuk ke pelajaran pertama, yaitu pengertian pembelajaran langsung dalam kurung direct instruction. Pengertian pembelajaran langsung direct instruction. Model pengajaran langsung adalah salah satu pendekatan pengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan dan pengetahuan prosedural yang terstruktural dengan baik, yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap selangkah demi selangkah. Yaitu dengan model pembelajaran langsung ini, yaitu pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep dan atau perubahan perilaku dengan mengutamakan pendekatan edukatif kawan-kawan. Dalam hal ini, guru berperan sebagai penyampaian informasi, dan dalam hal ini guru sebagaimana mungkinnya menggunakan berbagai media yang sesuai, misalkan film, recorder, yaitu gambar, peragaan, dan sebagainya. Informasi yang disampaikan dapat berupa pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan tentang bagaimana melaksanakan sesuatu, atau pengetahuan deklaratif, yaitu pengetahuan tentang sesuatu dapat berupa fakta, prinsip, atau generalisasi. Seperti itu ya kawan-kawan. Nah, dari materi ini adapun kekurangan dan kelebihannya nih kawan-kawan. Sedikit saya berikan penjelasan keunggulan dari materi ini. Jadi, satu, model pembelajaran langsung yang menekankan kegiatan mendengar, misalnya ceramah, dan mengamati, misalnya demonstrasi, dapat membantu siswa yang cocok belajar dengan cara-cara ini. Yang kedua, yaitu dengan model pembelajaran langsung, guru mengendalikan isi materi yang urutannya informasi yang diterima oleh siswa, sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa. Yang ketiga, yaitu merupakan cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan-keterampilan yang implisit kepada siswa yang berprestasi rendah. Yang keempat, yaitu model pembelajaran langsung dapat digunakan untuk membangun model pengembangan pembelajaran dalam bidang studi tertentu. Yang kelima, dapat digunakan untuk menekankan poin-poin penting atau kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi siswa, sehingga hal-hal tersebut dapat kita ungkapkan nih kawan-kawan. Yang keenam, dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajar informasi dan pengetahuan faktual yang sangat struktural. Yang terakhir, yaitu model pembelajaran langsung bergantung pada kemampuan refleksi guru, sehingga guru dapat terus-menerus mengevaluasi dan memperbaikinya. Jadi kawan-kawan tidak perlu takut nih dalam menghadapi siswa-siswanya yang memang memiliki atau cenderung dalam kekurangan, seperti halnya dalam sistem pembelajaran yang sangat lemah. Jadi kawan-kawan tidak perlu takut, sudah banyak kelebihan dan keunggulan dalam sistem belajar, tinggal kembali lagi kepada seorang guru tersebut. Oke kawan-kawan, tadi sudah sedikit kita bahas tentang keunggulan dari pembelajaran ini ya kawan-kawan. Jadi sekarang sedikit saya jelaskan kelemahan model pembelajaran langsung direct instruction. Ada beberapa nih kawan-kawan yang perlu kawan-kawan ketahui. Yang pertama yaitu satu, siswa hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat secara aktif. Sulit bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan personal mereka, dikarenakan ini sistem model pembelajaran itu ceramah yang disampaikan oleh seorang guru. Yang kedua, model pembelajaran langsung sangat bergantung pada gaya komunikasi guru. Jadi kalau gurunya terdapat itu yang kurang dalam menguasai materi, kurang dalam memberikan masukan atau sistem pembelajaran yang sangat-sangat membosankan, itu bisa membuat kita sangat bosan sekali dalam menghadapi pembelajaran tersebut. Komunikator yang buruk cenderung menghasilkan pembelajaran yang buruk pula, dan model pembelajaran langsung membatasi kesempatan guru untuk menampilkan banyak berperilaku komunikatif positif. Yang ketiga, jika model pembelajaran langsung tidak banyak melibatkan siswa, siswa akan kehilangan perhatian setelah 10-15 menit dan hanya akan mengingat sedikit isi materi yang disampaikan. Jadi seorang guru ini sangat berperan penting nih kawan-kawan, karena kan ini sangat menjadi tolak ukur bagi peserta didik.
Yang keempat, jika terlalu sering digunakan, model pembelajaran langsung akan membuat siswa percaya bahwa guru akan memberitahu mereka semua yang perlu mereka ketahui. Hal ini akan menghilangkan rasa tanggung jawab mengenai pembelajaran mereka sendiri. Dalam arti, peserta didik kita akan sangat lemah sekali untuk mengikuti pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya belajar mandiri nih kawan-kawan. Mereka pasti berpikir bahwa seorang gurunya akan menjelaskan dan materi-materi yang penting. Contohnya dalam untuk menghadapi ujian atau soal-soal seperti itu kawan-kawan. Yang kelima, karena guru memainkan peran pusat dalam model ini, kesuksesan strategi pembelajaran ini bergantung pada image guru nih kawan-kawan. Jika guru tidak tampak siap, berpengetahuan, percaya diri, antusias, dan struktural, siswa dapat menjadi bosan, teralihkan perhatiannya, dan pembelajaran mereka akan terhambat. Seperti itu ya kawan-kawan, jika ada memang guru kita yang kurang memahami atau kurang mendalami dalam materi tersebut, pastinya pembahasan ini agak sedikit garing gitu atau bujur-bujur saja nih kawan-kawan, tidak ada yang mengasihkan. Baik, tadi kita sudah bahas tentang pengertian dari materi tersebut, sudah menjelaskan juga keunggulan serta kelemahan dan tersebut. Sedikit saya berikan bagaimana sih cara mengimplementasikan dalam pembelajaran PPKN ini, yaitu dengan cara satu, mengondisikan kelas dan memberikan motivasi kepada peserta didik. Jadi kawan-kawan, harapannya sebelum masuk ke kelas itu, sebelum mulainya pembelajaran berlangsung, ya sedikitlah berikan peserta didik kita motivasi atau masukan biar mereka lebih semangat lagi dalam sistem belajar. Yang kedua, yaitu melakukan presensi dan menginformasikan pembelajaran yang harus dicapai. Jadi, sebelum materi ini berlangsung, kita melakukan presensi dan menanyakan sedikit mengulas apa yang sudah sebelumnya kita bahas. Dan yang ketiga, yang menginformasikan pembelajaran yang harus dicapai ini, tentu kita harus memiliki target dan kita berikan patokan kepada peserta didik kita agar menjadi tolak ukur tercapainya pembelajaran kita dalam keseharian ini. Oke, jika tahapan sudah berlangsung, maka sudah mulai masuk dalam metode ceramah, dalam pencapaian dan tanya jawab terkait materi. Jadi, yang selanjutnya yaitu memberikan tugas individu dan guru melakukan bimbingan dalam pengerjaan. Agar kenapa? Agar peserta didik dalam pengerjaan itu jika ada kesulitan dan kurang paham, kita bisa membantunya dan mudah-mudahan ini hanyalah. Oke, next nih kawan-kawan, kita melakukan diskusi materi terkait kendala dan kurang pemahamannya. Jadi sedikit tadi kita evaluasi apa yang sudah kita berikan tugas-tugasnya. Kita bisa melihat sampai mana materi yang sudah kita sampaikan dan pemahaman terkait peserta didik kita. Selanjutnya yaitu memberikan rangkuman dan sedikit evaluasi dalam pembelajaran tersebut. Yang terakhir, memberikan tugas rumah untuk pemantapan materi yang sudah disampaikan. Semoga apa yang sudah disampaikan tersebut dapat diaplikasikan dan dipahami serta bisa dimengerti dalam kehidupan sehari-hari. Oke kawan-kawan, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi kita pada hari ini, yaitu sistem pembelajaran langsung, direct instruction dalam pembelajaran peserta didik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau dalam penyampaian materi yang kurang pas atau tidak sepemahaman dengan kawan semua. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.